Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dan jangan lupa salam waras, salam NKRI untuk kita semua. Para sahabat semuanya, pada malam hari ini saya akan menanggapi banyaknya mukibin yang mengatakan saya hanya menghasut LBY Pekalongan. Saya hanya memframing, memfitnah saja ketika saya mengatakan bahwa ada indikasi bahwa LBY Pekalongan ini ingin merebut jatman dari Banom Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Dan banyak indikator-indikator yang saya sebutkan beberapa hari yang lalu. Akan tetapi banyak mukibin LBY Pekalongan yang menganggap saya, itu hanya fitnah saja. Okelah, nggak apa-apa. Ya, okelah para mukibin LBY Pekalongan tidak percaya, tidak apa-apa. Karena memang kalau kebenaran itu sudah tertutup, ya sulit. Ya, okelah, nggak apa-apa. Ya, atau bisa kita katakan ya itu lumrah lah, sebagai manusia ada pro ada yang kontra. Kullu amrain itu khodu wa tujraku, sampai kapanpun, sampai hari kiamat pasti ada yang pro dan ada yang kontra, nggak apa-apa lah. Akan tetapi ya mohon dong, ada 6 pertanyaan, yang mana 6 pertanyaan yang saya tulis ini saya tujukan kepada LBY Pekalongan. Tolong dijawab. Ya, tolong dijawab dengan hati yang jernih, pikiran yang waras dan normal dan objektif. 6 pertanyaan yang saya tujukan ke LBY. Tolong dijawab. Yang pertama, untuk apa? Catat ya, catat. Untuk apa dan tujuannya apa? Sekitar tahun 2019, kitaran bulan Juli, LBY dan kelompok-kelompoknya ini mendaftarkan jatman dengan nama lain, Patman di Kemenhumkam. Tolong dijawab pertanyaan itu. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, ketika LBY Pekalongan dan teman-temannya itu pada tahun 2019 mendaftarkan jatman dengan nama lain Patman ke Kemenhumkam, apakah ini bukan berarti merubah jatman menjadi Patman? Tolong dijawab dengan hati yang suci, pikiran yang normal dan objektif. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, kenapa dan tujuannya apa ketika kepemimpinan LBY Pekalongan ini kan sudah berakhir pada tanggal 28 Januari 2023, tidak kunjung mengadakan muktamar. Jadi, saya ulangi, nomor 3, pertanyaan yang ketiga, kenapa dan tujuannya apa ketika kepemimpinan LBY ini sudah berakhir tanggal 28 Januari 2023, tidak kunjung mengadakan muktamar. Pertanyaan yang keempat, jawab dengan hati yang tulus, dengan pikiran yang waras.
apa motif LBY ini merubah sejarah pendirinya Jam'iyah Ahli Thoriqah Mu'tabaroh An-Nahdiyah ketika LBY Pekalongan ini menjabat menjadi Rois Am. Jadi kenapa? Motifnya apa? LBY ini sampai berani merubah sejarah pendiri Jam'iyah Ahli Thoriqah Mu'tabaroh An-Nahdiyah. Dan perlu diketahui bahwa pendiri Jam'iyah Ahli Thoriqah Mu'tabaroh An-Nahdiyah yang sebenarnya adalah memang ada 4 kiai. Yang pertama Kiai Muslih Meranggen, Jawa Tengah, Demak, Jawa Tengah, kemudian Kiai Nawawi Birjan, kemudian Kiai Masruhan, kemudian ada Kiai Mandur Temenggung. 4 kiai itulah yang sebenarnya mendirikan Jam'iyah Ahli Thoriqah Mu'tabaroh An-Nahdiyah. Sedangkan versi LBY Pekalongan ini mengatakan baik secara tulisan maupun ucapan ini ya, bukan tulisan saja, ucapan dan tulisan, mengatakan bahwa pendiri Jam'iyah Ahli Thoriqah Mu'tabaroh adalah Kiai Sirot Panyaman Magelang, kemudian Kiai Kudori Tegal Rejo, Kiai Dalhar Watu Congol, dan Kiai Abdul Hamid Magelang, yang mana keempat kiai ini tidak sesuai dengan buku sejarah pendiri Jam'iyah Ahli Thoriqah Mu'tabaroh An-Nahdiyah. Jadi apa motifnya LBY ini sampai berani merubah sejarah pendiri Jam'iyah Ahli Thoriqah Mu'tabaroh An-Nahdiyah? Kemudian yang kelima, pertanyaan yang kelima yang saya tujukan ke LBY, tolong dijawab. Kenapa? Ya, LBY Pekalongan ini tidak legowo ketika mau diganti. Ketidaklegowan LBY itu sangat kentara sekali. Ya, sangat kentara sekali. Padahal dia menjabat sebagai Rois Am. Pada waktu itu masih Rois Am, ya Rois Am Jatman. Ini mulai tahun 2000 sampai hampir 2004. Ya, 2003 lah. Kita katakan kurang lebih menguasai, saya bilang menguasai bukan memimpin, ya menguasai Jatman hampir 24 tahun. Akan tetapi kenapa ya tidak legowo LBY ini? Ya, buktinya banyak. Ketidaklegowan dia mengadakan muktamar tandingan. Ya. Kemudian yang keenam, pertanyaan yang keenam, tolong dijawab. Yang mengatakan saya framing, memfitnah. Ya, kenapa LBY dan teman-temannya ini tetap kekeh mengadakan muktamar ke-13 Jatman, ya, atau Patman lah, tapi ada pamflet yang tertera masih Jatman. Ya, kenapa masih ngotot mengadakan muktamar tandingan di Pekalongan? Padahal Kongres Jatman ke-13 sudah terselesaikan yang diadakan 21 sampai 2022 Desember 2024 kemarin di Asrama Haji Donohudan Boyolali, Jawa Tengah. Ya, kenapa? Hasilnya roisnya juga sudah terpilih, Kiai Ahmad Halwani. Kemudian mundir alinya Profesor Dr. Kiai Haji Ali Maskur Musa juga sudah terpilih. Sehingga kalau legowo itu ya biarlah
Akan tetapi kenapa masih tetap kekeh mengadakan muktamar tandingan di Pekalongan, bahkan sampai bersikokohnya berkali-kali ini diundur, dan informasi kemarin diundur lagi sampai 4 kali, kurang lebih 4 kali diundur. Kenapa? Wah. Kemudian yang ketujuh, kenapa ketika LBY ini dijadikan sebagai nasihat panitia Kongres Jatman yang ke-13 di Asrama Haji Donohudan ini tidak hadir? Padahal semestinya ya dalam kongres ada serah terima jabatan. Itu sebenarnya begitu. Akan tetapi kenapa tidak hadir? Ada motif apa tidak hadir? Tolong, 7 pertanyaan yang saya tujukan ke LBY ini tolong dijawab. Bagi mukibin-mukibinnya yang menganggap saya ini premi, yang saya mengatakan ada indikasi LBY ini ingin mengakuisisi, merebut Jatman. Tolong ya dijawab dengan hati yang jernih, pikiran yang waras. Itu saja, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.